Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menampilkan sebuah video tentang keberagaman suku dan budaya di Indonesia. Selamat menyaksikan. Tak kenal maka tak sayang. Ayo kita mengenal beberapa tarian tradisional di Indonesia. Yang pertama yaitu tari saman, yang mana keunikan ditarikan 10 orang penari harmonis dalam gerakan dan syair. Kemudian ada tari reog Ponorogo dari Jawa Timur. Tari Ponorogo ditarikan oleh 6 orang sampai 8 orang penari pria, menggambarkan pria pemberani. Selanjutnya tari sajojo. Tari sajojo berasal dari Papua. Tari ini merupakan tari pergaulan yang jumlah penarinya tidak dibatasi. Kemudian selanjutnya tari kecak. Tari kecak berasal dari Bali. Sekelompok penari laki-laki sedang melakukan tarian massal memainkan cerita Ramayana. Tariannya hanya diiringi dengan paduan suara saja. Selanjutnya tari pakarena. Tari pakarena berasal dari kata karena yang artinya main. Selanjutnya tari buyung. Tari buyung berasal dari Jawa Barat. Kemudian ada tari gong. Tari gong berasal dari Kalimantan Timur. Selanjutnya ada tari maingket. Tari maingket berasal dari Sulawesi Utara. Dan masih banyak lagi loh tarian-tarian yang ada di Indonesia. Kita lanjut mengenal suku yang ada di Indonesia yuk. Cekidot. Keberagaman suku dan budaya Indonesia. Yang pertama ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kaya akan keberagaman suku dan budaya. Indonesia memiliki 300 suku, bangsa, bahasa, daerah yang berbeda. Suku dan budaya memiliki ciri khas tradisi yang unik, memberikan warna yang indah bagi keberagaman budaya di Indonesia. Yang pertama ada Pulau Sumatera. Di dalam Pulau Sumatera terdapat suku Batak. Suku Batak memiliki kebudayaan yang kaya seperti tarian tradisional dan seni musik. Apa sih makanan yang terkenal di Sumatera? Adapun makanannya yaitu saksang dan arsik. Selanjutnya yaitu Pulau Jawa. Suku dan kebudayaan Pulau Jawa, yaitu ada tarian bedaya dan tari serimpi. Selain itu, ada apa lagi sih? Di dalamnya pun ada upacara adat seperti perkawinan dan upacara adat lainnya. Selanjutnya ada peninggalan para leluhur. Salah satunya yaitu Candi Borobudur. Selanjutnya Pulau Kalimantan. Suku dan kebudayaan Pulau Kalimantan yaitu suku Dayak, yang mana di dalamnya terdapat tarian gong dan tarian perang. Selanjutnya yaitu Pulau Sulawesi. Di dalam Pulau Sulawesi terdapat suku dan kebudayaan Toraja, yang mana di dalamnya terdapat rumah adat Tongkonan. Kemudian ada juga beberapa makanan khas Toraja seperti papio dan pamarasan. Selanjutnya yaitu Pulau Papua. Suku dan kebudayaan Pulau Papua yaitu suku Asmat, yang mana di dalamnya terdapat rumah adat yaitu rumah Honai, dan ada beberapa makanan daerah seperti sup bakar dan papeda. Selanjutnya yaitu keindahan alam Papua. Keindahan alam Papua diantaranya yaitu Raja Ampat. Mengenal lebih dalam lagi yuk. Macam-macam suku di Pulau Jawa.
Yang pertama ada suku Jawa. Kemudian ada suku Sunda. Lalu suku Betawi. Dan yang terakhir ada suku Madura. Selanjutnya macam-macam suku di Pulau Kalimantan. Yang pertama ada suku Banjar dan juga suku Dayak. Selanjutnya macam-macam suku di Pulau Sumatera. Yang pertama suku Minangkabau. Yang kedua ada suku Melayu. Dan yang terakhir ada suku Batak. Selanjutnya macam-macam suku di Pulau Sulawesi. Yang pertama suku Makassar, kemudian ada juga suku Bugis. Lalu macam-macam suku di Bali dan Nusa Tenggara. Yang pertama suku Bali, yang kedua suku Sasak, dan yang terakhir suku Flores. Kemudian ada macam-macam suku di Maluku dan Papua, yaitu ada suku Buru dan suku Asmat. Selanjutnya kita akan membahas upacara adat yang ada di Indonesia. Yang pertama ada upacara adat Sunda Mapak Pengantin. Mapak pengantin adalah acara menyambut kedatangan pengantin pria dan keluarganya. Upacara ini merupakan bagian dari prosesi pernikahan adat Sunda. Tujuan dari upacara ini adalah untuk menjadikan pengantin sebagai raja dan ratu sehari. Upacara ini juga menjadi salah satu identitas budaya Sunda yang harus dilestarikan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Rangkaian acara mapak pengantin meliputi tarian mapak pengantin, lengser, pembawa payung agung, penabur bunga, pagar ayu, dan penggawa. Mapak pengantin dapat dilakukan pada acara akad nikah atau resepsi. Yang selanjutnya yaitu Tedak Siten. Tedak Siten adalah upacara adat yang dilakukan ketika bayi pertama kali menampakkan kakinya di tanah. Upacara ini bertujuan agar anak tumbuh kuat, mandiri, dan mampu menghadapi rintangan dalam hidupnya. Berikut beberapa prosesi dalam upacara Tedak Siten. Yang pertama yaitu membersihkan kaki. Orang tua mencuci kaki anak sebelum menapakkan kaki ke tanah. Yang kedua, berjalan di atas jadah. Anak berjalan di atas jadah 7 warna yang melambangkan rintangan hidup. Yang ketiga yaitu menyusuri tangga tebu. Anak menaiki tangga tebu yang melambangkan perjalanan hidup yang penuh tantangan. Yang keempat, masuk kurungan ayam. Anak dimasukkan ke dalam kurungan ayam yang berisi berbagai benda seperti perhiasan, mainan, dan buku tulis. Yang kelima yaitu memandikan anak. Orang tua memandikan anak dengan air yang diberi bunga. Dan yang terakhir yaitu disebar undik-undik. Undik-undik adalah beras yang dicampur dengan uang logam dan bunga yang disebar untuk diperebutkan anak-anak. Selain prosesi-prosesi tersebut, upacara Tedak Siten juga diisi dengan doa bersama dan makan makanan tradisional. Wah, selanjutnya ada apa lagi sih? Selanjutnya yaitu upacara Horja-Bius. Horja-Bius adalah upacara adat tradisional suku Batak Toba yang dilakukan untuk musyawarah dan persembahan kepada leluhur. Upacara ini juga merupakan bentuk rasa syukur, permintaan keturunan, dan peringatan orang tua yang telah meninggal. Horja-Bius merupakan bagian dari sistem kelembagaan masyarakat Toba dan telah ada sejak ratusan tahun. Upacara ini memiliki makna mendalam yang mencerminkan kehidupan, kepercayaan, dan nilai-nilai masyarakat Batak.
Tahapan-tahapan dalam upacara Horjabius. Yang pertama yaitu ziarah ke makam leluhur, selanjutnya penyajian sesajen, kemudian arak-arakan menuju danau, dan pemotongan seekor kerbau. Simbol-simbol yang digunakan dalam upacara Horjabius yaitu pakaian adat Batak Toba, musik dan tarian tradisional, air, api, dan tanah. Upacara Horjabius dapat disaksikan di beberapa perkampungan di Pulau Samosir, seperti Desa Tuktuk dan Desa Simanindo. Selanjutnya yaitu upacara bakar batu. Upacara bakar batu adalah tradisi memasak bersama yang dilakukan oleh warga Papua. Rumah adat. Yang pertama ada Mbaruniang, adalah rumah adat di permukiman suku Manggarai yang terletak di Kampung Wairebo, Desa Saterlenda, Kecamatan Satermesa, Kabupaten Manggarai. Nama Mbaruniang terdiri dari dua kata, yakni Mbaru dan Niang. Kata Mbaru berarti rumah, sedangkan kata Niang berarti tinggi dan bulat. Yang kedua, ada Rumah Bolon, rumah adat suku Batak Toba. Rumah ini berbentuk panggung dengan bahan utama bangunan berupa kayu. Hal yang paling menarik perhatian adalah bentuk atapnya yang melengkung dan runcing. Yang ketiga, rumah adat Praijing, adalah rumah adat berbentuk menara yang berada di Kampung Praijing, Desa Tebara, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Rumah adat ini disebut juga Uma Bokulu, yang berarti rumah besar. Keempat, Julangapak, adalah rumah adat Kampung Cikondang. Berdasarkan sejarah, Kampung adat Cikondang pada tahun 1942 mengalami kebakaran yang menghanguskan rumah penduduk. Sehingga dari kebakaran tersebut hanya menyisakan satu rumah yang sekarang disebut sebagai Rumah Adat Cikondang. Rumah adat yang terakhir adalah Rumah Adat Bali. Rumah adat Bali memiliki berbagai nama, di antaranya Aling-aling, Angkul-angkul, Bale Manten, Bale Sekapat, Bale Gede, dan Sangga. Oke guys, thanks for watching.